Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya tergerak untuk merenungkan tentang keselamatan yang merupakan buah dari pengampunan dosa. Mengapa? Karena seringkali kita berpikir agak terlalu sederhana, yaitu Tuhan itu menghukum orang yang jahat dan memberkati orang yang baik. Kebanyakan kita seperti itu. Maka yang terjadi ketika ada orang yang sakit parah, lihat, dia itu karena berbuat dosa maka Tuhan menghukum. Atau seringkali juga kita berdoa ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami kekerasan, fitnahan, kejahatan dan sebagainya, kemudian kita mengatakan biarlah Tuhan nanti yang membalas. Di situ ada benarnya, tetapi tidak tepat. Tuhan itu pertama-tama bukan menghukum orang yang jahat lalu mengganjar orang yang baik. Itu benar tapi tidak tepat. Maksudnya begini, Tuhan juga lebih baik dikatakan Tuhan itu mendidik orang yang jahat dan orang yang baik juga. Mendidik supaya menjadi lebih baik. Karena kenyataannya Tuhan itu menyinarkan sinar matahari untuk orang yang baik, juga untuk orang yang tidak baik. Dan Yesus itu wafat untuk menebus semua orang. Justru Yesus wafat untuk menebus dosa-dosa kita. Orang berdosa justru yang didatangi oleh tabib. Yesus datang karena kita berdosa, bukan karena kita baik. Dan memang konsekuensinya, kalau kita kemudian punya paham Tuhan itu memberkati yang baik, menghukum yang jahat saja, kemudian kita seringkali merasa, wah saya baik karena saya diberkati Tuhan. Kadang itu tidak tepat. Yang lebih tepat yang diajarkan oleh kitab suci adalah seperti yang tertuang di dalam Kidung Zakaria. Zakaria itu memuji Tuhan ketika dia mengetahui bahwa istrinya Elizabeth hamil meskipun sudah mati pucuk. Dan Elizabeth kemudian menyanyikan kidung yang sangat terkenal yang disebut dengan Kidung Zakaria. Dia mengatakan tentang anaknya Yohanes, dan engkau anakku, engkau diutus untuk mendahului Tuhan, menyiapkan jalan baginya. Dan ini yang penting. Dan untuk menanamkan paham akan keselamatan ke dalam umatnya berkat pengampunan dosa. Jadi keselamatan itu berkat pengampunan dosa. Bukan karena kita baik, bukan. Justru kita berdosa tetapi diampuni, dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengutus putranya menjadi tebusan atas dosa kita. Kitanya berdosa tapi ditebus. Dalam bahasa teknis teologis ada istilahnya yaitu simul justus et peccator. Kita ini orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah karena Yesus. Konsekuensinya besar. Konsekuensinya adalah bahwa kita tidak bisa menghakimi siapa-siapa. Dan ini konsisten dengan ajaran Yesus. Kita tidak boleh menghakimi siapapun. Wong kita saja orang berdosa yang ditebus kok menghakimi orang lain. Tidak boleh. Gitu. Lalu apakah kita berarti boleh berbuat jahat saja karena toh kita ditebus? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita tetap harus bersyukur. Karena meskipun berdosa, kita diampuni. Kemudian kita tidak boleh menghakimi siapa-siapa. Karena bisa jadi yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Kalau bisa kita justru membantu, mengingatkan saudara-saudari kita bahwa kita ini orang berdosa yang diampuni, ditebus oleh Tuhan. Maka kita membalas dengan perbuatan-perbuatan yang baik.
Dan tetap sadar, meskipun sudah berusaha berbuat baik, toh akhirnya kita tetap membutuhkan belas kasih Allah. Karena bagaimanapun juga kebaikan kita seringkali tidak seimbang, lebih banyak kejahatan kita. Konsekuensi yang lain adalah dalam usaha untuk menjadikan diri kita lebih baik, kita tetap rendah hati. Karena bagaimanapun kita diselamatkan melalui pengampunan dosa-dosa kita. Jadi fokus kita mestinya bertobat, bukan menghakimi orang lain atau merasa lebih baik dari orang lain. Kesulitannya kalau kita bisa menyelamatkan dengan perbuatan yang baik, kita berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kebaikan dan merasa cukup dengan melakukan kebaikan, dan itu berarti tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu kita bisa merasa lebih baik dari yang lain. Lalu kita jadi sombong, menganggap orang lain berdosa. Kalau orang lain mengalami kesulitan dan kecelakaan, nasib malang, kemudian kita merasa, nah lihat, karena dia berbuat jahat, maka dia mengalami penderitaan seperti itu. Tidak sepenuhnya tepat. Tidak tepatnya adalah karena kemudian kita bisa menjadi lebih sombong, merasa diri lebih baik dari yang lain. Bahkan akibatnya bisa menilai orang lain jahat dan pantas dibinasakan. Wah, itu bahaya sekali itu. Paham teologi seperti itu tidak membuat kita bertumbuh dalam kebaikan. Agama, ajaran-ajaran Tuhan, spiritualitas pada prinsipnya adalah membuat kita menjadi lebih baik. Bukan membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Ini bukan masalah orang lain, tapi masalah kita sendiri. Bagaimana kita bisa bertumbuh makin baik, makin rendah hati, makin menyadari bahwa karya keselamatan itu Tuhan yang berkarya, bukan kita. Kita adalah berusaha berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur. Karena kita sudah ditebus, sudah diampuni dosanya. Kalau tidak bersyukur kebangetan. Rasa syukurnya adalah dengan berbuat baik. Begitu. Jadi bukan berbuat baik supaya diselamatkan. Tidak, bukan pertama-tama itu. Tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan berbuat baik. Ngumpulkan piala kebaikan kita, lalu kemudian nanti di akhir ditimbang. Kebaikannya lebih banyak atau kejahatannya lebih banyak. Kalau kebaikannya lebih banyak masuk surga, kalau kejahatannya lebih banyak masuk neraka. Waduh, bahaya itu. Tidak ada yang masuk surga nantinya. Bukan itu yang diajarkan Tuhan. Kita tetap berdosa tapi dibenarkan. Kita orang berdosa tetapi ditebus oleh darah Kristus yang mahal sekali. Darah Putra Allah sendiri. Dan ketika Yesus menebus itu luar biasa menderitanya. Dihina, disiksa, disalibkan, wafat secara ngeri. Tidak gampang. Dan karena itu cukup untuk menebus dosa kita. Maka kita yang sudah ditebus harus bersyukur. Dan terus berusaha membalas kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai rasa syukur. Itu pun sesudahnya kita tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Pekerjaanku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kasihanilah aku, ampunilah dosaku. Hanya itu. Dan karena itu kita terus bertumbuh dalam kebaikan. Bukan untuk ngurusi orang lain. Ini orang lain berdosa, ini orang lain jahat. Nah, kita juga sama. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan itu adalah buah dari pengampunan. Pekerjaan kita adalah bertobat, dan biarlah Tuhan yang mengampuni dan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Sehingga kita tidak merasa lebih baik dari yang lain, dan kemudian kita tidak menghakimi yang lain sebagai orang yang berdosa, apalagi menilai orang lain. Kita perlu menilai diri kita sendiri, karena firman, ajaran, dan iman pertama-tama adalah untuk diri kita supaya bisa bertumbuh dalam iman, kasih, dan juga pengharapan. Dan kita bersyukur terus harusnya, karena bagaimanapun kita tetap dicintai oleh Tuhan.
Tuhan justru mencari domba yang hilang. Orang yang berdosa justru yang dicari supaya kita bertobat. Matahari terbit untuk orang baik dan untuk orang yang tidak baik. Tuhan memberikan makanan kepada yang jahat maupun yang baik. Kita tidak boleh menghakimi bahwa orang lain jahat karena itu dihukum oleh Tuhan, orang lain baik karena itu diberkati oleh Tuhan. Tidak boleh begitu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meningkatkan kebaikan, meningkatkan cinta kasih dalam diri kita, dan tetap rendah hati karena kita itu diselamatkan karena diampuni. Keselamatan yang kita terima itu karena pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita berdosa tapi diampuni, kita berdosa tapi dibenarkan. Simul justus et peccator. Dan Yesus adalah penyelamat kita, penebus kita. Maka kitanya tetap berdosa. Apakah kita kemudian tidak bisa menjadi baik? Bisa. Tetapi seringkali kejahatan kita, dosa kita tetap lebih banyak daripada kebaikan kita. Jujur, supaya kita tetap rendah hati. Dan kenyataannya memang begitu. Dan tetap bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan kita yang menyelamatkan diri sendiri dengan mengumpulkan kebaikan. Lalu kemudian bilang kepada Tuhan, nih loh kebaikanku sudah banyak, ayo selamatkan. Yang lain itu kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejahatannya. Lalu kemudian kita bisa iri hati loh. Loh dia ini buat jahat kok malah hidupnya bahagia. Nah, kalau kita melihat, mengukur kebaikan, kebahagiaan karena anugerah Tuhan, sementara kalau jahat dihukum oleh Tuhan, bisa seperti itu. Tapi ajaran Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena pengampunan dosa. Simul justus et peccator. Orang berdosa yang diselamatkan. Orang berdosa yang ditebus. Tuhanlah yang menebus kita orang berdosa ini. Di mana dosa bertambah, di situ rahmat berlimpah-limpah. Maka mari kita bersyukur dengan berbuat baik. Karena kita adalah orang berdosa yang sangat dikasihi Tuhan, orang berdosa yang diselamatkan. Tuhan memberkati.